Ngomong baru diangkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Udah mohon maaf buat teman-teman. Saya minta kalau boleh di mute dulu semua supaya suaranya tidak tumpuk-tumpuk. Oke. Itu di mute nih. Terus Boni ya. Terima kasih sebelumnya nih buat teman-teman udah pada datang. Terima kasih juga buat Dr. Ratna, Dr. Risti, Dr. Boni, orang-orang pinter di Budut 91 nih. Udah mau gabung, udah mau jadi narasumber. Terima kasih juga sebenarnya buat Ratih, Bayu. Sebenarnya inisiator acara ini nih Ratih nih sama Bayu nih. Gue dadak-dadak maksudnya, Rik, kita bikin ini nih, oke, udah oke semuanya, sehingga narasumber dapat, tanggal dapat ya, Tih, akhirnya bisa alhamdulillah terlaksana sekarang. Hari ini kita mau ngomongin soal COVID ya, khususnya lebih khusus lagi ke vaksin, di luar segala kontroversi soal vaksin, baik itu dari mana asal vaksin, biaya dan sebagainya. Tapi yang jelas, mari kita berbicara di luar dari masalah politik dan ekonomi. Kita berbicara dari sisi manfaat tentu saja. Dari sisi manfaat vaksin itu sendiri. Ada keraguan apa sehingga mungkin di antara kita masih ragu buat ikut vaksin. Mari kita dengar keterangan dari atau penjelasan dari teman-teman nih yang tentunya lebih kompeten. Kalau kita tahu Ratna itu ada di Kementerian Kesehatan ya, Nak, di bagian regulasi. Sementara Risti itu lebih di area manajemen rumah sakit ya, Ti. Dan sementara Boni ini dari 3 dokter ini sebenarnya praktisi nakes nih. Beliau nih yang praktisi nakes yang tiap hari kudu ke rumah sakit, tiap hari kudu pakai baju apa Bun? Itu ya APD ya kalau salah ya, sehingga merasakan kayak apa susahnya seharian harus menahan segala sesuatu dengan menggunakan APD sepanjang hari. Mungkin nanti teman-teman yang narasumber akan bicara sekitar 5-10 menit. Sudah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Masing-masing sesi 3 pertanyaan. Buat pertanyaan silahkan nanti di chat teman-teman mendaftarkan diri gitu ya. Siapa yang mau nanya, jadi nggak usah ketik pertanyaannya, nggak usah ngetik pertanyaannya, tapi nanti silahkan aja siapa yang mau nanya. Nanti bertanya langsung karena kita juga tidak terlalu banyak. Setiap sesi 3 pertanyaan. Insya Allah kita mulai sekarang nih udah 4:24 seperempat ya. Jam 5 lah, jam 5 kita selesai atau mungkin lebih dikit. At the end of the day semoga bermanfaat dan menjadi permulaan silaturahmi online buat kita semua ya, sehingga pandemi ini tidak berarti kita putus silaturahim. Monggo kita mulai aja. Buat Ratna, silahkan Nak, dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan buat Ratna. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang banget ya bisa kumpul lagi sekarang ini. Waktu dihubungi sama Ratih, dibilang ada acara ini, wah senang banget. Acaranya formatnya ngobrol ya. Jadi sebenarnya nggak ada narasumber nih Om Ari. Kita ngobrol-ngobrol aja, cuma karena kalau ngobrol nggak ada yang mendahului, nggak ada yang melemparkan isu, kayaknya nggak asik. Jadi mungkin saya lebih ke arah pelempar isu kali ya daripada narasumber. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Walaupun ada di antara kita yang saat ini sedang dapat ujian itu, khususnya yang lagi sakit COVID gitu ya, mudah-mudahan cepat sembuh, aman-aman semua, walaupun ada yang sakit, sakitnya nggak parah gitu, nanti bisa bergabung lagi setelah
menjalani isolasinya. Kita memang saat ini belum lepas ya dari pandemi COVID. Setelah kurang lebih 3 tahun ini kita harus menghadapi pandemi, dan memang situasinya sebenarnya di dunia ini sih sebagian besar negara, kalau kita bagi negara-negara dalam regional gitu ya, sebagian besar regional yang ada di dunia ini sih sudah menurun kasusnya, kecuali di Amerika, di regional Eropa sebagiannya, regional Afrika juga sebagiannya aja sih. Regional Asia Tenggara di tempat kita nih sebenarnya udah banyak turun kasusnya. Sayangnya Indonesia nggak nurutin yang seperti itu. Ya mungkin teman-teman juga tahu, baca beritanya juga gitu. Indonesia saat ini kasusnya masih terus meningkat. Penularannya masih cukup tinggi di Indonesia ya, dibuktikan dengan angka positivity rate-nya yang masih cukup tinggi. Angka kematian kita juga paling tinggi di Asia Tenggara gitu. Itu satu hal yang memprihatinkan. Walaupun ketika kita menghadapi pandemi ini, menghadapi musuh yang nggak kelihatan, upaya-upaya udah dilakukan kan, baik masyarakat, pemerintah juga melakukan upaya. Masyarakat kita disuruh 3M, kita turutkan 3M. Pemerintah melakukan 3T, testing, tracing, dan juga treat. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah sambil menunggu senjata lainnya seperti vaksin dan obat. Jadi kita sudah duluan dengan 3M dan juga 3T. Sayangnya kita lihat sendiri kan ya, ketika 3M sudah berjalan hampir 1 tahun, kita sendiri mungkin bisa merasakan lah ya, di sekitar kita bagaimana pelaksanaan 3M itu. Masih banyak di antara masyarakat, termasuk mungkin kita juga kadang-kadang juga suka lagi udah mulai bosan gitu, kita agak kendor nih dengan 3M-nya. Di sisi lain, di sisi pemerintahnya, 3T-nya juga tes, tracing, dan treat itu juga menghadapi banyak kendala ya, karena kan sesungguhnya kemampuan kita tuh dipaksa untuk mendadak dangdut gitu kan, mendadak harus menghadapi pandemi yang begitu cepatnya menular, begitu cepatnya menimbulkan kematian, sehingga jujurnya memang pemerintah emang tergagap-gagap juga kan di awal-awal. Sekarang kita mulai bisa menata. Dan sekarang ini alhamdulillahnya sudah ada senjata lagi yang kita tunggu-tunggu. Selain tadi kan kita nunggu vaksin sama obat ya. Sekarang udah ada vaksin. Obat memang belum ada. Sampai sekarang belum ada, tapi vaksin sudah tersedia sebenarnya, dan karena kasus kita itu terus meningkat dengan angka kematian yang paling tinggi se Asia Tenggara, maka pemerintah mengambil langkah ya udah kita pakai senjata yang vaksinnya ini. Kalau bicara vaksin sendiri, sebenarnya kalau dalam situasi normal membuat vaksin itu bukan hal yang gampang dan cepat gitu kan. Normal-normalnya itu vaksin paling cepat nggak ada yang kurang dari 15 tahun tuh untuk mulai dari penelitian sampai dia bisa dipakai gitu. Tapi adanya pandemi ini itu mungkin satu blessing in disguise gitu kali ya. Ada percepatan-percepatan yang dilakukan tanpa meninggalkan hal penting, yang harus dilalui, step-step yang harus dilalui pada pembuatan sebuah vaksin. Jadi maksudnya vaksin itu kan harus melalui uji preklinis, kemudian uji klinis. Uji klinisnya juga ada beberapa tahap, tahap 1, 2, 3 gitu kan. Semua itu tetap dilalui, tapi periodenya lebih cepat, sehingga kemudian karena memang kebutuhan tuntutan yang membuat harus cepat. Kalau enggak cuma Indonesia tapi dunia juga harus menghadapi ancaman-ancaman yang angka kesakitan yang tinggi, kemudian angka kematian. Tentu nanti Boni dan juga Risti akan bisa bicara tentang bagaimana sudah mulai kewalahannya teman-teman di rumah sakit ya, tenaga kesehatan di rumah sakit menghadapi ini gitu. Kalau nggak diambil langkah yang tepat, menggunakan senjata yang sudah ada gitu, yang sudah tersedia, maka nggak tahu dalam 1-2 tahun ke depan apakah
tenaga kesehatan kita itu masih punya energi yang cukup gitu ya. Sementara kita juga tahu di antara tenaga kesehatan sendiri banyak juga yang sudah tertular dan bahkan harus meninggalkan kita semua. Vaksin sendiri sekarang ini di dunia sebenarnya kandidat vaksinnya banyak ya. Yang sedang dalam tahap uji itu ada 78. Yang sudah disetujui itu ada 11 kurang lebih, setidaknya saat ini 11. Tentu akan bertambah lagi ya. Setidaknya saat ini ada 11 vaksin yang disetujui. Platformnya macam-macam. Ada vaksin yang pakai platform yang sudah biasa kita kenal, termasuk Indonesia juga sudah familiar dengan itu, dan juga ada yang platformnya baru. Untuk di kita sendiri, Indonesia, pemerintah mengambil keputusan untuk memakai vaksin yang memang tersedia dan tentu aja dengan harga yang mampu kita beli. Maklum ya, rakyatnya kan banyak, sementara pasti budgetnya kan bukan tidak terbatas gitu, sehingga pasti pemerintah harus memutuskan yang tepat, memilih vaksin yang tepat yang memenuhi kriteria aman, kualitasnya baik, dan dengan efikasi yang cukup tinggi gitu. Sehingga berharapnya dengan mengambil langkah melaksanakan vaksinasi, nanti angka kesakitan dan kematian kita bisa menurun. Kemudian timbul kekebalan kelompok. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar sekarang ya, apa sih kekebalan kelompok atau herd immunity gitu kan ya. Itu sebenarnya yang mau dituju dengan dilaksananya vaksinasi. Untuk vaksinasi sendiri, karena saya saya itu pernah bekerjanya di bagian yang mengurus imunisasi. Jadi saya insya Allah paham bahwa memilih vaksin, menetapkan vaksin untuk dipakai di Indonesia itu bukan satu hal yang begitu aja dan nggak bisa melibatkan pakar gitu kan. Jadi pakar-pakar itu berkumpul, mendiskusikan, melihat, mempelajari jurnal-jurnal, mempelajari hal yang sudah dilakukan di negara-negara lain untuk bisa menentukan vaksin mana yang akan dipakai di Indonesia. Jelas harus aman, harus efikasinya harus tinggi, kemudian memberi perlindungan, dan platformnya itu platform vaksinnya itu yang bisa memudahkan untuk evaluasi, dan harus ada persetujuan penggunaannya dari Badan POM yang pasti. Kalau nggak boleh gitu di Indonesia. Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, kita sesuai dengan ketersediaan vaksin, karena vaksinnya juga nggak bisa dipaksa, harus ada sesuai jumlah kebutuhan orang yang ada di Indonesia, maka kemudian pelaksanaannya dilakukan bertahap. Sekarang ini kita masih pada tahap memberikan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Sebentar lagi akan masuk tahap kedua, yaitu untuk para pelayan publik gitu ya, termasuk mungkin saya dan sebagian dari kita di sini, dan juga lansia. Lansia itu karena perkembangan sudah ada studi yang menyatakan bahwa vaksin yang kita pakai sekarang ini itu aman untuk lansia, maka kemudian lansia boleh dipakai. Nanti tahap berikutnya, tahap yang ketiga, baru ditujukan kepada masyarakat rentan yang lainnya. Yang masyarakat rentan itu khususnya yang tinggal di daerah dengan penularan tinggi, artinya dia berisiko tinggi untuk tertular. Dan yang ke tahap berikutnya adalah masyarakat lainnya. Nanti, tapi untuk yang tahap 1 sampai 4, ini memang baru ditujukan untuk orang yang usianya 18 tahun ke atas. Yang di bawah 18 tahun belum menjadi sasaran prioritas. Tapi nanti dengan berkembangnya studi-studi, perkembangan situasi, bukan nggak mungkin nanti mereka yang usianya di bawah 18 tahun juga menjadi sasaran vaksinasi ini. Dan ada beberapa cara Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksin. Yang pertama, kita membeli vaksin dari luar. Membeli vaksin dari luar negeri ya, seperti yang sekarang tersedia, ini kita membeli dari luar negeri. Kemudian bisa juga berdasarkan kerjasama bilateral. Jadi antara Indonesia dengan negara mana gitu ya, yang di situ ada transfer teknologi, ada capacity building-nya juga, sehingga kita bisa
kita mendapat kiriman atau membeli bulknya, kemudian kita mengemasnya dan oleh produsen vaksin kita ya, sehingga nah itu walaupun isinya sama dengan jadinya isinya akan sama dengan vaksin dari negara asalnya gitu. Ada juga kita mengembangkan vaksin sendiri loh. Sekarang kita Indonesia sedang mengembangkan vaksin. Belum jadi memang, tapi diharapkan akan bisa selesai dalam waktu setidaknya tahun depan itu sudah ada vaksin yang memang produksi Indonesia sendiri. Di samping selain itu yang cara keempat adalah kita membeli atau mendapatkan ya secara gratis dari lembaga internasional beberapa lembaga internasional yang bekerja sama dalam penyediaan vaksin untuk negara-negara yang punya prioritas tertentu. Seperti Indonesia kayaknya masuk prioritas karena pertama angka kesakitannya dan kematiannya tinggi dan juga penduduk Indonesia banyak. Kalau bicara tentang vaksin merah putih tadi ya, vaksin yang diproduksi oleh Indonesia sendiri, itu murni dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin di Indonesia juga, virusnya juga asalnya dari virus yang beredar di Indonesia. Kayaknya itu aja Om Ari buat itu melempar. Saya kembalikan kepada Om Ari. Terima kasih Ratna. Oh ya, buat yang mungkin lupa ya, Ratna itu dulu satu-satu ya, Nak. Terus di FIS 3. Sedangkan nih habis ini kita mau dengar penjelasan atau masukan dari Risti. Risti itu dulu satu ya, Ti. Terus FIS-nya FIS 14, sorry. 14 FIS-nya FIS 1. Sedangkan kalau Boni yang sekelas lah. Oke. Boni itu 16, terus FIS 2 ya, Bon? Itu siapa tahu inget sekelas. Oke, berikutnya Ti, silakan Ti. Dua berapa, Ri? Duanya pasti 2 FIS 1 dong. Dio. Kita kan siapa? Kita kan 2 tahun bareng-bareng di kelas 2-3, benar? Iya. Bareng sih enggak dong. Aku FIS 2 kan? Gue FIS 7. Oh ya. FIS siang, lo kan FIS pagi, beda. Beda nakalnya. Aku sama Raki. Ya. Oke, Ti, silakan Ti. Setelah tadi Ratna bicara soal vaksin, soal kondisi Indonesia memang masih tinggi ya, Nak. Terakhir kemarin masih 8 ribuan ya kalau nggak salah pertambahannya. Agak turun, tapi memang masih 8 ribuan. Kita mau dengar nih, Ibu yang satu ini, manajemen rumah sakit, banyak ngurusin rumah sakit ya, Ti. Manajemennya kayak apa, sudah sekewalahan apa sih sebenarnya, terus urgent apa, dan juga mungkin nanti penanganan atau pemberian vaksinnya akan seperti apa kira-kira. Mungkin Risti bisa kasih pandangan nih ke kita. Silakan, Ti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Miss Bibul Baitnya, Ratih, Bayu, sama Ari ya. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hilangin lagi kan ininya. Keluarga kita ya. Per hari ini aja kalau misalnya kita lihat bahwa sudah 1,2 juta ya yang terinfeksi. Ada yang aktif sekitar 161 nih hari ini ya. Nah, mungkin di dunia perumah sakitan kami tuh biasanya gini, kalau insiden sesuatu atau ada kejadian bisa dibilang wabah atau bentuknya seperti yang saat ini kita alami ya, kayak pandemi gitu, sebenarnya buat kita tuh first major juga, suatu bencana buat rumah sakit. Karena rumah sakit tuh mempunyai capacity, jadi punya kapasitas, jadi kapasitas tempat tidur ukuran ya. Nah, dengan kondisi kecemasan yang selalu tiap hari ini meningkat karena sosmed, pemberitaan dan segala macam, itu memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya kami gitu ya. Nggak bisa dilarang, nggak bisa dihambat ya, karena memang keseimbangan informasi yang saat ini terjadi di Indonesia itu sangat sulit sekali dikendalikan, sehingga bisa dibilang kalau rumah sakit begitu nggak enak badan langsung tes COVID sendiri gitu ya, terus nggak puas sama hasil tes COVID-nya karena ada beberapa jenis juga ya tes yang sudah diperkenalkan dari awal ya, ada tes
Pertama rapid test, ternyata nggak efektif katanya gitu ya. Terus ada antigen, ternyata PCR. Nah, tentunya masyarakat jadi bingung dan mereka larinya mau nggak mau ke Boni gitu ya, ke rumah sakit, pengen ketemu sama dokter gitu. Nah, tentu dalam upaya ikhtiar nih, Ratna sebagai regulator ya, Nak, ya, ingin mempercepat. Jadi ada indikator yang dikeluarkan oleh BPOM kalau nggak salah ya mengenai emergency use authorization itu. Jadi kondisi sekarang di Indonesia tuh udah dibilang kondisinya darurat. Terus kita bingung terhadap aspek keamanan karena kekhawatiran kemarin pas masuknya nggak prepare dengan baik, lalu sekarang kita ditimpa lagi dengan isu baru mengenai efektivitas daripada vaksin. Jadi judul dari pertemuan kita yang dibilang ini sebenarnya kita ingin melawan COVID ini dengan vaksin seberapa efektif gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus melihat bahwa kita belum ada alternatif lain. Jadi mungkin bisa dalam momen ini aku bisa sampaikan bahwa karena kita belum ada alternatif lain dan memang dunia juga belum ada, jadi mau nggak mau ini the right choice buat orang yang memang sesuai dengan kriteria. Jadi mungkin nanti juga teman-teman juga perlu tahu ya, mencari informasi yang lebih banyak juga bahwa sebenarnya aman tidaknya itu setiap individu sangat berbeda. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit, ketemu dokter, begitu ya, itu sebenarnya curiosity bagus, tetapi mental health itu penting. Ya, jadi mental health kita terhadap bagaimana kita menghadapi situasi pandemi seperti ini itu sangat penting. Karena mau nggak mau, rumah sakit itu punya kapasiti. Kalau yang bisa dibilang jumlah rumah sakit di Indonesia banyak sampai 310.000 sekian. Tetapi cuma 106 yang bisa dibilang dipergunakan oleh pemerintah daerah nih, contohnya Pemda DKI ya, itu mempunyai kapasitas hanya 8.000. Sedangkan kita tahu penduduk Jakarta itu kan 7 juta ya. Jadi 10% aja lah estimasinya bahwa kemampuan rumah sakit kita tuh menampung. Jadi bisa dibayangkan sama teman-teman kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mempreventif kita. Pertama mau nggak mau, rumah sakit udah sebenarnya bisa dibilang the last choice buat teman-teman gitu ya, untuk datang. Jadi ada memang kriteria-kriteria yang mungkin bisa nanti diperdalam sama Dokter Boni ya, bahwa upaya vaksinasi ini sebenarnya tadi Rata sudah sampaikan bahwa menurunkan insiden, ya, menurunkan tingkat kematian, tingkat kesakitan gitu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa efektivitas dengan vaksin ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah ini vaksin ini bisa mengatasi COVID? Belum ada yang tahu ya, Allahu a'lam. Nah, jadi kalau bisa dibilang dengan kapasitas 106 rumah sakit di Jakarta aja ya. Tadi ada entis ya di Surabaya, aku kurang tahu, tapi cukup hampir sama lah, pasti banyak juga kalau di Surabaya. Jadi kapasitas tempat tidur untuk ICU cuma 1.000 gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu, nggak bisa ngatur bahwa hari ini yang butuh tempat tidur ICU itu di bawah 1.000 ya. Bisa dalam suatu waktu, satu periode itu kita kewalahan. Dan untuk jenjang rumah sakit, kalau teman-teman aku bisa sharing bahwa rumah sakit itu ada jenjangnya. Pertama paling tinggi itu vertikal ya, RSCM, Fatmawati itu ya. Itu vertikal. Jadi langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Lalu ada juga BUMN, di bawah BUMN ya. Pertamina begitu ya, Pelni begitu. Itu BUMN. Lalu kalau pemerintah daerah RSUD. Nah, rumah sakit swastanya memang cukup banyak, tetapi kemampuan rumah sakit swasta dalam menyediakan tempat tidur untuk ICU itu sangat sedikit. Bisa dibilang hanya dibutuhkan secara standar pelayanan rumah sakit tipe C itu cuma 20%. Jadi sedikit lah, paling banyak 4, 6 itu udah banyak banget buat rumah sakit. Karena itu high cost,
karena untuk membuat suatu tempat tidur dengan Dokter Boni nih ya, tempat tidur di ICU itu paling mahal lah hitungannya seperti itu ya. Nah, jadi dengan kapasiti tempat tidur yang seperti itu, upaya kita ya 5M ya sekarang ya Nak ya, udah 5M nih sekarang. Ya kedua ya kita coba dengan vaksin ini. Aman enggaknya Allahu alam. Tetapi secara saintifik memang masih diuji sampai saat ini seperti yang Ratna tadi sampaikan. Jadi mau nggak mau itu semua upaya yang eksternal. Ya maksudnya yang, tetapi jangan lupa bahwa kita ada Allah Tuhan kasih kemampuan untuk bisa meningkatkan imun sistem kita gitu. Kita dari keluarga kita tentunya ya. Karena mau nggak mau kita harus memulai itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya, ya walaupun sekarang Ratna baik banget nih, pemerintah pembiayaan, walaupun bisa mandiri ya, walaupun bisa mandiri, tapi Kemkes itu ngebayarin loh gratis. Bener ya Nak, ICU aja digratisin sama, dan pembayarannya cukup baik ke rumah sakit. Jadi kita nggak khawatir ke sana, cuman kemampuan Indonesia sampai mana kita bisa adu napas nih ya, kita ini mesti adu napas nih, pemerintah adu napas juga gitu. Kemampuan dana membeli vaksin, karena vaksin ini itu kan untuk tahap sekarang dengan Sinovac itu kita 2 kali penyuntikan. Itu nanti dievaluasi efektivitasnya ya, dari setiap orang berbeda efektivitasnya, dan itu perlu di booster tahun depan. Siapa yang membiayakan? Apakah itu jadi mandiri? Kemarin diskusi kami juga mikir, apakah rumah sakit diperbolehkan? Tetapi nanti jadi suatu aspek bisnis yang membingungkan masyarakat. Ya karena nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau, ya kalau bisa kita sehat-sehat aja semuanya. Tetapi qadarullah kalau memang kita sakit, ya tentunya kita harus berikhtiar bagaimana, salah satunya lingkungan terdekat. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke rumah sakit, itu kan ada 2 jenis ya. Pertama yang cuma ngerasa nggak enak badan, kedua yang memang sudah datang tahu kalau dia sudah positif. Karena misalnya dia sudah membawa hasil PCR karena inisiatif sendiri atau dibantu dari puskesmas setempat. Lalu dokter di rumah sakit akan melakukan screening, dia apakah dengan gejala atau tanpa gejala gitu. Nah, nanti disitulah ada tahapannya, algoritmanya bahwa ini harus dirawat atau tidak. Prinsip nanti saya yakin Dokter Boni akan menerangkan lebih lanjut mengenai bakal mana dan mananya. Tetapi so far tata laksana pelayanan COVID di rumah sakit sudah standar. Cuman itu tadi menghimbau sama kita semua, termasuk diri sendiri, bahwa ya kita harus mempreventif. Ya, bahwa kesehatan itu memang luar biasa, dan upaya pemerintah juga tanpa mengecilkan upaya pemerintah ya, tetapi pemerintah itu mempunyai kewajibannya sendiri, tapi kita lebih mempunyai kewajiban awareness terhadap kesehatan kita. Kalaupun akhirnya dalam satu rumah ada yang sakit, itu bukan berarti sesuatu yang apa ya, kalau sekarang kan kayaknya ngeri banget gitu ya, atau misalnya harus diisolasi seperti apa. Mungkin bisa nanti Dokter Boni lanjutkan, dalam arti bahwa ini virus, dan virus itu nggak akan hilang and the end of this world gitu ya. Jadi dia akan terus seperti SARS ataukah seperti flu seperti biasa. Cuman dia memang bermutasi terus setiap saat, dan dipengaruhi sama environment dan lingkungannya dia juga untuk tumbuh. Mau tidak mau kita tentu berupaya sepenuh hati lebih aware terhadap kesehatan. Nah, kedepannya ini yang paling baik adalah sebenarnya kalau tanpa gejala atau positif tapi nggak ada gejalanya gitu ya, itu lebih baik di rumah. Walaupun pemerintah daerah ada wisma atlet gitu ya, ada dikasih hotel atau apa, tapi tetap lebih baik isolasi mandiri di rumah. Karena rumah sakit itu bukan tempat yang pilihan terbaik ya gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya yang diharapkan adalah bisa sembuh sendiri. Jadi yang penting kita tahu bahwa cukup banyak sekarang
protap ya, prosedur daripada yang teman-teman bisa browsing juga, bahwa bagaimana cara kalau misalnya aku gini, aku gitu, nanti aku yakin Dokter Boni akan sampaikan. Jadi prinsipnya bahwa ke depan kalau dari praktisi rumah sakit sih, ya aku menyampaikan bahwa nanti kalau misalnya dalam proses kerabat atau apa susah mencari rumah sakit atau bagaimana, memang kapasitinya. Dan mungkin pada periode tersebut pas terjadi sakit kerabat kita, itu tempat tidur tempat tetap penuh. Tetapi alhamdulillah kalau benar ya, 119 extension 9 itu ya. Jadi itu nomor telepon yang hotlines. Tapi saya yakin karena sekarang juga sudah klaster ke RT RW, jadi apabila memang ada sesuatu hal membutuhkan penanganan lebih lanjut, RT dan RW sangat membantu sekali. Jadi memang sekarang lah dimulai community service itu yang benar-benar bisa aware terhadap prosedur, dan ini juga proses edukasi buat kita semua. Mudah-mudahan bisa kebayang betapa berat sebenarnya juga rumah sakit, bukan nggak senang juga gitu ya, terlalu banyak, karena jangan lupa bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat, radiografer yang foto torak dan segala macam juga, mereka itu sangat orang juga yang punya keluarga juga di rumah, yang datang juga nggak semuanya pakai kendaraan pribadi, jadi mereka juga high risk, jadi udah high risk di tempat kerja, high risk juga di jalan, dan mereka membawa itu semua ke rumah. Jadi ya kita harus lebih aware lah ya. Jadi kalau misalnya tadi Rata bilang mau liburan atau apa gitu ya nak ya, apalagi mau long weekend atau misalnya apa ya, mungkin kita saatnya menahan diri begitu, karena ini nggak murah dalam arti luas ya, bukan hanya biaya ya, tetapi waktu, effort, mental, dan segala macam. Jadi mudah-mudahan tentunya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sakit nggak sakit itu bukan karena itunya ya, tetapi kalaupun ada yang meninggal 32.000 orang sekarang karena COVID, ya memang kita harus meyakini bahwa semua ada waktunya. Jadi dan disebabkan, jadi ini sebabnya karena sakit. Mudah-mudahan nggak kecepatan nyampeinnya. Begitu aja, Om Ari, Kusnandar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa kondisi sekarang rumah sakit juga sama pusingnya, maksudnya. Selain menjaga diri juga harus jaga pasien gitu. Oke. Jaga dokter. Makasih. Ya, makasih Tante Risti. Ya benar, teman-teman udah dengar bahwa bagaimanapun ada keterbatasan dalam kapasitas ya, rumah sakit khususnya di Jakarta. Walaupun Rabu Kamis kemarin gue sempat lihat tuh, kebetulan Jakarta punya aplikasi kan ya, Jaki. Gue lihat tuh memang di hari Rabu itu per jam 10 itu turun tuh kasus aktif 21. Karena ternyata penambahan kasus dibandingkan dengan yang sembuh dan yang meninggal itu lebih sedikit. Bahkan di hari Kamis tuh penurunan kasus aktif sekitar 1.500. Cuman memang 2 hari kemarin gue nggak ngikutin. Means buat gue tuh berarti penduduk Jakarta sebenarnya udah cukup disiplin ya, udah cukup disiplin nih. Tapi memang mesti harus lebih ditingkatkan lagi nih. Termasuk tadi yang Risti bilang, yang paling penting adalah ngejaga diri sendiri ya, jangan terlalu freak ya. Maksudnya dokter, rumah sakit enggak, karena mestinya sih memang kita yang lebih ngejaga diri sendiri, walaupun at the end of the day kalau memang kena ya udah urusan yang di atas. Seperti itu ya, Ti. Ada istilah, Ri, maksudnya your perception is your projection. Jadi apa yang kamu pikirkan kan itu yang akan terjadi ya. Jadi ya kita harus berpikir bahwa kita mampu menjaga diri kita, insya Allah. Amin. Mampu menjaga supaya memang bisa terjaga gitu ya. Karena walaupun nggak ada gejala 14 hari di kamar terus kan nggak enak juga ya. Udah pernah gue jadi ODP, nggak enak. Udah ya, Ri? Udah pernah, nggak enak. Ya, tapi memang untuk kita yang aktif di luar itu tidak bisa dihindari ya.
ntar ada orang kantor kena atau kantor istri yang kena, memang it happens lah ya, it happens lah. Alhamdulillah memang nggak sampai ketularan lah. Oke, thank you Dr. Risti. Selanjutnya kita coba ngasih waktunya nih ke Om Bon nih. Om Boni, silahkan presentasinya sudah bisa di-share ininya apa namanya slide-nya. Thank you ya. Nanti kita lanjut lagi ditanya jawab ya, Ti. Silakan Bon. Tunggu bentar. Oke, kelihatan? Yap, oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore Bon. Kalau tadi Ratna sama Risti udah panjang lebar ngomong dari segi regulasi, terus kemudian dari segi manajemen klinis. Sebenarnya yang paling tepat untuk narasumber saat ini sih Evi ya, karena Evi benar-benar yang berkaitan langsung dengan perawatan pasien, sekaligus dia menetapkan standar-standar untuk pasien-pasien mana yang perlu divaksin, syarat-syaratnya. Cuma terakhir waktu saya kontak Evi, dia sedang sibuk untuk membuat prosedur buat masyarakat umum, vaksin masyarakat umum, syarat-syaratnya apa, dan mana yang harus didahulukan. Jadi dia tidak bisa ikutan dalam acara ini. Oke, saya coba membawakan dari segi aspek praktek klinis lawan COVID, seperti yang disampaikan oleh Ari tadi, lawan COVID vaksin nggak ya? Oke. Dari segi operasi praktek rumah sakit, saya kebetulan dokter anestesi. Jadi, kebetulan saya kerjanya bisa di kamar operasi ataupun di intensive care unit atau ICU. Nah, saya ngambil contoh dari negara Australia. Di Australia, akibat dari pandemi ini, sejak awal tahun 2020, sejak Maret itu, mereka melakukan penundaan operasi elektif. Waktu itu pernah saya ngobrol di grup SIS2, kebetulan ada Niki di situ, saya tanya, mana di Australia? Ya memang ternyata operasi-operasi tertentu ditunda. Kenapa? Karena mereka harus membagi ruang perawatan dengan kapasitas tenaga, kapasitas tempat tidur. Terus kemudian, selain penundaan operasi elektif, mereka juga harus menyediakan ketersediaan tempat rawat inap untuk pasien-pasien COVID. Berarti kalau misalnya seperti Risti bilang itu dalam suatu rumah sakit ada 200 bed, dia harus menunda pasien-pasien untuk operasi, kalau perlu tidak perlu dirawat dulu untuk pasien COVID. Nah, berkaitan juga dengan tenaga kesehatannya. Selain itu, berkaitan juga dengan APD atau alat pelindung diri. Ini yang jadi permasalahan di rumah sakit karena segi pembiayaan ya, Riz ya. Pembiayaan itu amat sangat besar. Jadi kalau di Australia itu, saya ngambil dari Profesor Stephen Gadd dari Sydney, dia mengatakan kalau di Australia itu mereka membagi ada 3 kategori operasi yang boleh dikerjakan di rumah sakit dalam masa pandemi. Kategori 1, dalam 30 hari dia harus dikerjakan operasi. Jadi seperti contohnya usus buntu yang keadaan akut, atau dia tidak ada perdarahan, atau pasien-pasien yang hamil harus diseksio, itu yang tidak bisa ditunda, dikerjakan termasuk dalam kategori 1. Ada juga yang kategori 2 dalam 90 hari, yang tidak bisa menunggu pasien-pasien operasi seperti kanker payudara yang mesti diangkat, itu masih bisa ditunda sampai 90 hari. Dan ada kategori ketiga, dalam 12 bulan dia bisa ditunda, seperti contohnya amandel. Amandel di sana karena resiko operasi amandel itu menimbulkan apa yang disebut penularan lewat aerosol, mereka menunda sampai jangka waktu 12 bulan. Oke, bagaimana dengan
negara yang dekat tetangga kita di Singapura. Di Singapura mereka pun melakukan hal yang sama. Untuk melakukan semua tindakan atau perawatan mereka harus wajib screening. Screening itu saat ini mereka mewajibkan swab PCR untuk pasien-pasien yang akan dilakukan opsi. Kemudian time sensitive dilihat juga. Seperti kalau di Australia itu dibagi ke 3 kategori, mereka melihat emergensinya untuk dilakukan tindakan atau dilakukan pengobatan atau perawatan. APD. Tidak hanya di Australia, APD pun mereka juga kesulitan karena level 1, 2, 3 untuk masalah APD ini. Contohnya operasi yang dengan bius total, mereka harus memakai APD lengkap. Nanti saya kasih tunjukkan apa yang dimaksud dengan APD lengkap. Kemudian telemedicine. Untuk saat ini, yang berkembang juga di Jakarta, itu sudah diberlakukan telemedicine, jadi pasien-pasien yang tidak perlu datang ke rumah sakit bisa berobat melalui telemedicine. Jadi itu sudah berkembang juga, selain bukan hanya di negara maju, tapi negara kita pun, khususnya di Jakarta sudah melaksanakan telemedicine. Ya, Riz, gimana Riz di tempat kamu? Telemedicine-nya. Oke, selanjutnya di Indonesia, screening, kita lakukan itu wajib. Di tempat saya bekerja itu, screening itu wajib untuk pasien-pasien yang akan dioperasi, itu wajib screening PCR COVID. Selain itu juga ada pemeriksaan darah maupun pemeriksaan ronsen. Telemedicine digalakan. Karena apa? Supaya menghindari pasien-pasien yang tanpa gejala tapi positif COVID tidak perlu datang ke rumah sakit dan bisa saya tertular oleh pasien yang datang berobat ke rumah sakit. APD ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu menjadi masalah karena pembiayaannya sangat besar. Ini contoh APD. Contoh APD ini level 2 di mana hanya sampai batas leher, sampai batas di bawah lutut, dan memakai N95 untuk operasi atau tindakan-tindakan atau prosedur perawatan di rumah sakit. Ini face shield yang sering dipakai kalau kita lihat di TV. Salah kaprahnya adalah kalau kita lihat di TV itu orang menganggap pakai face shield itu sudah cukup. Padahal face shield itu mencegah kita kena droplet dari orang yang kemungkinan batuk atau bersin. Untuk menghindari wajah, bukan untuk menghindari kalau misalnya kita bicara itu atau bernafas itu ada hitungannya, saya lupa berapa, dari bagian paru menyampaikan dalam waktu sekitar 20 menit itu bisa mengeluarkan viral load itu sampai sekitar 1 juta. Jadi inilah yang bisa mengakibatkan penurunan terhadap orang-orang di sekitar kalau si pasien tersebut atau orang tanpa gejala tersebut tidak memakai masker. Itu akan mengeluarkan viral itu yang bisa sampai ke kita bisa sampai 1 juta dalam waktu 20 menit kalau kita bernapas. Kalau kita berbicara dalam 5 menit itu sudah tercapai. Jadi itu kenapa pentingnya pemakai masker, karena mengurangi viral yang keluar dari saat kita bernafas, saat kita berbicara, terhadap orang di sekitar kita. Kita pun yang memakai masker, kita melindungi diri kita, dan orang yang mengidap COVID itu juga melindungi sekitarnya dengan memakai masker. Oke. Jadi kenapa saya sampaikan itu salah kaprah kalau misalnya orang beranggapan cukup pakai face shield karena itu tidak melindungi, hanya melindungi bagian kontak dari droplet. Bon, sorry gue interrupt Bon. Bisa pakai mode slideshow nggak Bon supaya lebih kelihatan mungkin Bon di slideshow. Slideshow apanya? Presentasi pakai slideshow Bon. Tunggu bentar. Thank you Bon. Tunggu bentar ya. Bon, itu diklik aja kanan bawah, Bon. Mana? Tunggu. Kanan bawah. Klik tengah, kanan bawah. Gelas. Ya.
Sorry. Ini biasanya Saya ada udah- asrotnya, ya Bon ya. Biasanya ada asrotnya ya Bon. Bener. Oh, tunggu, gue Kanan panggil bawah asisten itu. gue dulu. Kalau enggak itu Pak Bon ada Dokter, tulisan slide kanan flow-nya tuh. bawah. Ada di tulisan slideshow juga Kanan bisa bawah kan? yang gambar gelas. Kanan bawah yang gambar gelas, di bawah scroll down. Oh, ini udah lama nggak residensi, jadi gitu tuh, nggak presentasi. Dia nyuntik jago Ti. Itu sebelah 67%. Presentasi lupa. Kalau nyuntik sambil merem deh. Oh, ini udah kelamaan pakai masker soalnya. Nyuntik dari jauh. Ini udah pakai masker. Nyuntik dari jauh gitu pakai itu. Dilempar. Realisasi menidurkan. Atau kalau itu lo zoom aja Bon, jadi lebih besar kelihatannya kalau. Ini ada slideshow Bon. Terus Kanan bawah kayaknya tuh slideshow tuh. Sebelahnya yang slider persen itu Bon, diklik Bon. Yang Bawah, gambar Kanan, Ada itu kan ada kayak slider yang persen. Dan Nah, itu bawah. tombol. Nah, sampingnya. kok nggak kelihatan ya? Iya, nggak apa-apa. Masih ada si Ika. lanjut aja, lanjut. Lanjut Bon, kalau nggak ya itu bisa slideshow. Current slideshow. Nanti di sharing aja ini filenya. Udah, slideshow nih. sip. Oke lanjut Bon. Dewi Arabaika siapa tuh? Pasti nanya. Siapa tuh? Hah? Boni, dokter itu tuh Boni. Boni Raya, dokter. Oke. Ini yang gue bilang tadi N95, kalau kami di rumah sakit itu pakai N95, tapi pada pasien-pasien yang di poliklinik kami hanya memakai sampai sebatas leher. Tapi face shield itu tetap kami pakai karena beranggapan bahwa Jakarta daerah yang resiko tinggi untuk penularan secara komunitas. Oke. Selanjutnya, oke. Ini yang saya bilang kalau saya melakukan tindakan dalam pembiusan total. Nah, teman-teman lihat sendiri, itu dari atas sampai bawah saya harus penuh melindungi diri saya dari kemungkinan untuk terpapar dari COVID. Dari atas saya memakai face shield yang nggak ringan, itu saya pakai di kepala, saya pakai respirator, itu saya pakai pakaian itu dari atas sampai menutupi kaki, dan juga sarung tangan. Ini bisa saya pakai selama 6 sampai 8, selama operasi berlangsung bisa 4 sampai 6 jam. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana teman-teman yang merawat pasien COVID itu bisa sampai 8 jam. Kadang-kadang bisa sampai 10 jam. Nah, ini tidak bisa kita buka selama kita masih merawat pasien atau masih operasi. Nah, disinilah kesulitan kami, karena sekali kami harus buka, kami harus ganti. Dan saya nggak tahu ini berapa beban biayanya yang pasti dikenakan ke biaya pasien ya, Riz? Sekitar paling murah sekarang 1,5. Satu orang? Satu orang. Oke, dalam artian... Yang paling murah ya? Oke, paling murah berarti 1,5 juta. Bisa teman-teman bayangkan. Tipe 2 ya? Tipe 2 ya? Ini tipe 3. Ya, ini apalagi tipe 3. Jadi kalau kita hitung, untuk operasi itu, dalam satu operasi itu ada dokter bedah 1, asisten bedah 1, instrumen 1, penata 1, dokter anestesi 1, ada 5 orang. 5 orang kalau pasien pembiusan total, tinggal kali 5. Jadi 5 untuk APD saja bisa mengeluarkan sekitar 5 sampai 7 juta. Itu belum biaya operasi. Jadi betapa besarnya
biaya yang harus dikeluarkan pasien dalam masa pandemi sekarang ini. Dan tidak nyamannya adalah bagaimana juga kami harus bekerja dengan full APD itu dengan rasa panas, rasa nggak nyaman berjam-jam, ya karena memang diharuskan seperti itu untuk menghindari tertular dari COVID. Oke. Pencegahan COVID kata orang sih gampang. Ini saya ngambil dari ada sejawat di Belgia, dia bilang follow women, don't touch men. Cuci tangan sering mungkin, lakukan hal dari jauh, cara batuk, makan buah dan sayuran, tidak berjabat tangan, don't touch men, tidak menyentuh mulut, tidak menyentuh mata, tidak menyentuh hidung. Oke, sekarang kita menyentuh esensinya, apakah perlu vaksin? Pelaksanaan protokol kesehatan sampai sekarang belum ketat dan merata. Ini saya ngambil slide dari Profesor Samsul Rizal. Kebetulan slide ini, tulisan ini sudah beredar mungkin secara luas ya di awam ya, karena saya pun ngambilnya itu dari teman saya mengupload di grup Phase 2. Fatih tahu tuh. Nah, cuma saya di sini saya jelaskan pokok-pokok yang slide yang ditampilkan Prof. Samsul Rizal. Beliau itu kebetulan ketua Satgas vaksinasi di ID. Oke, pelaksanaan prokes belum ketat dan merata karena tidak semuanya masyarakat melakukan protokol kesehatan secara ketat dan merata. Merubah sikap. Kebanyakan orang pakai masker itu takut kena sanksi, bukan untuk menjaga diri atau menjaga orang lain untuk tidak terkena atau tertular. Buka masker. Ini tidak bisa kita hindari saat kita makan, minum, atau ngerokok. Oke. Kenapa di Thailand, Vietnam, Kamboja itu relatif kasus COVID-nya sedikit? Kemungkinan mereka itu protokol kesehatannya cukup diterapkan dengan ketat. At least mereka menjaga jarak atau yang simple saja memakai masker dengan konsisten selama bekerja atau selama berada di luar rumah. Kasus meningkat. Ini disebut risti saat terjadi terkena tenaga kesehatan ini bukan hanya terbatas dokter atau perawat. Jadi tenaga radiologi atau tenaga cleaning service itu sekali mereka terkena yang terkait atau kontak dengan sama kerja dengan orang tersebut harus dilakukan swab. Ini juga meningkatkan biaya. Tenaga kesehatan terbatas. Pada pasien-pasien yang terkena atau pada tenaga kesehatan terkena, mereka harus diisolasi selama 2 minggu. Dan bisa teman-teman bayangkan dengan jumlah tenaga kesehatan terbatas, mereka harus diisolasi selama 2 minggu. Dan otomatis bukan 1-2 orang. Mungkin dalam suatu rumah sakit ada 20 orang, terkena bisa 2-3 orang akan mengganggu pelayanan rumah sakit. Pelayanan perawatan, pelayanan operasi, pelayanan tindakan-tindakan yang memerlukan tenaga kesehatan tersebut. Fasilitas kesehatan terbatas. Saat ini Menteri Kesehatan sudah menghimbau 40% bed dari rumah sakit itu untuk pasien COVID ya, Riz? Ya, Rat? Nah, itu saya nggak tahu apa dikerjakan apa tidak, tapi bisa teman-teman bayangkan 40% dari kapasitas bed itu untuk pasien COVID, berarti hanya tersisa 60% bed untuk seluruh penyakit. Jadi bisa dibayangkan kalau 40% untuk COVID yang sebenarnya kita hindarkan dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, itu akan mengganggu yang lain. Contohnya pasien-pasien yang kecelakaan, pasien-pasien yang kondisi akut, yang perlu perawatan, itu yang tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan kewalahan. Karena memang instruksi dari pemerintahnya 40% untuk pasien COVID. Kemudian strategi pemerintah tadi ternyata sudah 3M jadi 5M, 3T, sama vaksin. Harapan cakupan vaksinnya ada 180 juta untuk
mendapatkan imunitas kelompok atau herd immunity. Screening, ikut vaksin, nah ini yang sedang dikerjakan oleh Evi dan teman-teman. Nanti untuk masyarakat umum, apa saja yang perlu di-screening untuk masyarakat umum untuk dapat mengikuti vaksin. Imunisasi terbentuk setelah suntikan kedua. Titer antibodi mencapai titer untuk memberi perlindungan hari ke-14 setelah suntikan kedua. Jadi, kenapa nanti kalau misalnya ada vaksin, tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan karena tubuh itu baru maksimal untuk melindungi tubuh kita dari terkena vaksin itu, terkena virus COVID itu sampai 14 hari, diharapkan seperti itu. Kalau teman-teman ngelihat vaksinnya kemarin itu banyak perdebatan, ternyata di Indonesia cuma 63% cakupannya untuk vaksin. Tapi di negara Brasil itu hanya 51%. Di Turki bisa sampai 93%. Kita tidak melihat itunya, teman-teman. Kita melihat dengan pemberian vaksin ini, itu 100% di Brasil itu mengatakan 100% melindungi pasien itu kalau terkena menjadi kondisi sedang atau berat. Itu 100% memberi perlindungan. 83% hanya akan terkena gejala ringan. Kalau misalnya OTG ya, misalnya 51%. Ini mungkin yang diharapkan. Jadi kita tidak cuma melihatnya cuma 51%. Kita cakupannya bisa memberi perlindungan. Kita jangan melihat hanya itu. Kita melihat apa yang akan diberikan oleh vaksin ini memberikan perlindungan, jangan sampai terjadi kasus sedang sampai berat. Karena kasus sedang sampai berat otomatis harus dirawat di rumah sakit. Kasus ringan saat ini didorong oleh pemerintah untuk isolasi mandiri. Jadi itu akan menurunkan kos rumah sakit maupun kos untuk pemerintah. Jadi kenapa pemerintah itu menggenjot vaksin walaupun banyak yang berkata hanya memberikan perlindungan hanya 51%, hanya 63%, bukan hanya itu. Jadi kita lihat bukan hanya mencegah, tapi juga jangan sampai pasien kalaupun terkena menjadi kasus sedang atau berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Oke. Pasca vaksin, ini kerjaannya Ratna, ini kejadian infeksi, kejadian kejadian ikutan pasca imunisasi. Di New York itu dibilang pasca imunisasi kasus baru menurun sampai 21%. Bisa teman-teman bayangkan betapa menolongnya vaksin tersebut. Karena kita tahu Amerika sama Indonesia sih nggak ada bedanya. Untuk jaga jarak, untuk pakai masker ya maunya aja sih. Tapi kita lihat bagaimana vaksin yang dilaksanakan di New York itu bisa menurunkan kasus baru sampai 21%. Keberhasilan penanggulangan pandemi COVID-19, protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Ini saya kutip dari Prof. Samsul Rizal Jauzi, itu guru saya, sekaligus ketua Satgas COVID-ID ya, Rat ya. Jadi, memang menganjurkan untuk selain 5M, 3T, dan vaksinasi. Oke, itu saja yang bisa saya bisa share. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau berkaitan dengan klinis yang bisa saya jawab akan saya jawab, dan berkaitan dengan vaksin yang bisa saya jawab akan saya jawab. Terima kasih. Thank you Om Boni, luar biasa Om Boni. Pintar lu masih belum hilang aja Bon. Enggak, buktinya gue masih minta anak gue nyari. Ya, tadi Om Boni bilang tuh face shield ya. Face shield sempat jadi agak perdebatan ya. Bon, kalau nggak salah yang lo maksud tuh face shield nggak cukup itu buat kalau ada virus pada kondisi tertentu dia ada kemungkinan airborne kan ya Bon ya. Yep. Sehingga masih diperlukan masker.
memang thank you Bon, itu sempat jadi face shield cukup, ternyata enggak ya Bon, itu cuma buat droplet, tapi pada kondisi tertentu di ruangan tertentu ada kemungkinan airborne yang cukup bisa menularkan ya Bon. Oke. Terus kita lihat juga ya sebenarnya sih telemedicine segala macam kita gue bingung Bon, kalau lu bagaimana telemedicine ya Bon ya, lu kan nyuntik ini orang ya Bon. Anyway, thank you Bon buat penjelasannya. Kita udah lihat sendiri tuh baju astronotnya Boni udah kayak apa menyiksanya 6-8 jam ya Bon. Kita kudu ada empati juga kepada semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia pun di dunia ini dalam penanganan COVID. It's not easy ya, 6-8 jam pakai itu nggak boleh dilepas, nahan buang air, nahan ini dan itu, luar biasa. Udah setahun ini mereka lakuin, kita harus appreciate. 3 teman-teman yang menyampaikan sharingnya sudah. Kita masuk sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kebetulan ada sedikit ada dari Om Didi nih, katanya mau bagi-bagi buku ya Di, buat 3 penanya terbaik ya Di. Nanti Om Didi silahkan dipilih yang mana. Untuk sesi pertama, udah ada 3 orang yang bertanya. Satu Om Hendrik, Om Hendri, dia bilang, gue wakilin aja Hendrik, Dri, halal apa enggak nih vaksin katanya. Terus penanya kedua nanti Om Rudi, silahkan bertanya langsung Om Rudi. Kemudian yang ketiga adalah jadi siapa sih, gue jadi lupa. Om Wildanus, silahkan bertanya langsung apa yang ditanyakan kepada siapa. Mohon pertanyaannya singkat sehingga kita bisa menghemat waktu. Oke. Sesi berikutnya nanti udah ada Om Arifianto yang jauh dari Nigeria sana, mungkin akan bertanya, tapi kita coba jawab tiga penanya dulu. Silahkan Om Rudi buat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky, Dr. Ratna, Dr. Boni, dan juga teman-teman yang udah hadir. Semoga semua teman-teman sehat-sehat di dalam masa pandemi ini. Saya cuma ingin satu pertanyaan karena saya melihat ada beberapa cerita yang berbeda dari teman-teman yang pernah mengalami perawatan. Sebenarnya di rumah sakit itu ada nggak sih, aku di rumah sakit itu sebenarnya proses penanganan secara medisnya standar nggak sih ya untuk setiap orang yang kena COVID, misalnya ya tentu untuk OTG atau yang sedang atau berat berbeda, tapi maksudnya katakanlah untuk yang berat, medisnya semua sama dalam artian selain ventilator adalah memakai obat yang sama atau memakai infus yang sama. Sorry, awam. Jadi mungkin itu aja. Apakah proses penanganannya sama apa enggak di setiap rumah sakit? Jadi artinya kalau kita pergi ke rumah sakit, ya kita memilih rumah sakit manapun sama, enggak bisa pilih-pilih. Tapi yang saya heran tuh kalau di Jawa Timur itu tingkat kematiannya itu tinggi banget. Jadi kira-kira dibandingkan persentase dengan Jakarta 2-3 kali, atau di Jawa Tengah juga begitu. Nah, apakah itu karena prosedur penanganan secara medis yang berbeda di antara setiap pasien yang kena COVID dengan obat-obatan yang berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit lainnya, atau gimana? Itu aja paling Om Ari. Makasih banyak ya. Om Rudi, thank you. Langsung Om Wilanus, supaya nanti dijawab oleh teman-teman yang menjadi narasumber. Silakan Om Wilanus. Ya, makasih buat Om Ari buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan juga para 3 dokter atas informasinya tentang COVID.
Dua dokternya pernah sekelas. Bu Ratna aja yang enggak nih. Pertanyaannya sederhana aja. Yang udah pernah kena COVID katanya nggak perlu vaksin. Itu benar apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan perlunya kita antigen ya, periksa antigen itu, PCR? Karena di kantor nih sekarang disuruh gitu untuk meriksa, antara maju mundur mau periksa. Ya, karena nggak ada keluhan, nggak ada apa ya. Biasanya kalau komputer nggak ada keluhan, nggak ada apa, nggak usah diperbaiki, biarin aja gitu kan. Ini nggak ada keluhan, disuruh antigen malah deg-degan, nggak ada lagi nanti. Ya mungkin itu dua pertanyaan yang sederhana buat para dokter. Makasih, Om Ari, kembali. Thank you. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya tadi dari Om Hendri, halal apa enggak nih? Mungkin Ratna bisa jawab nih. Terus tadi Om Rudi nanya standar penanganan ya, kurang lebih apakah sama baik di Jakarta, di Jawa Tengah dan sebagainya, karena kita melihat kok tingkat kematiannya beda-beda nih antar provinsi. Kemudian kalau Om Milenius nanya tadi kalau udah kena apakah perlu divaksin atau nggak perlu gitu ya, dan apakah perlu antigen pada saat ada permintaan dari kantor misalnya untuk tes antigen. Monggo Ratna, Risti, Boni, silakan. Siapa yang mau jawab dulu untuk pertanyaan yang mana? Monggo, mungkin Ratna dulu, Nak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Saya mungkin jawab yang untuk sedikit aja, 3 pertanyaan, maksudnya jawab sedikit-sedikit gitu, nanti Boni dan Risti akan menambahkan. Karena di ketiga pertanyaan itu ada hal yang terkait dengan regulasi juga, untuk apakah vaksin ini halal. Yang jelas keluar Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac ya, yang vaksin yang lain belum, tapi untuk vaksin Sinovac itu sudah ada fatwa MUI tentang kehalalannya. Teman-teman bisa cek. Kemudian untuk apakah orang yang sudah terinfeksi itu bisa divaksin gitu, jawabannya bisa 3 bulan kemudian gitu, bisa divaksin. Kemudian apakah pengobatan itu standar? Prinsipnya teman-teman, karena COVID ini adalah penyakit virus ya, disebabkan oleh virus, seperti halnya juga infeksi penyakit lain yang disebabkan oleh virus, maka sebenarnya pengobatannya itu kecuali sudah ada yang spesifik buat si virus itu gitu, maka pengobatannya belum ada obatnya gitu. Maksudnya pengobatannya namanya self-limiting disease, sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nah, untuk yang COVID ini kita berharapnya ada obat yang spesifik untuk si COVID, tapi sekarang kan belum ada. Sehingga kemudian terapi di rumah sakit bagi orang yang dirawat itu ada standarnya. Jadi dikasih antivirus tertentu itu udah ada standarnya. Kemudian karena di rumah sakit biasanya juga ada risiko untuk kena infeksi dari rumah sakitnya, kita sebutnya biasanya infeksi nosokomial, yang lebih seringnya bakteri gitu, makanya dikasih juga antibiotik. Antibiotiknya udah juga tertentu. Hal yang lain-lainnya sih biasanya itu penunjang aja, biasanya akan dikasih juga multivitamin kan ya, vitamin D, zinc dan sebagainya, itu standar untuk meningkatkan imunitas, kekebalan diri aja gitu. Jadi sifatnya. Jadi itu mungkin menjawab sedikit pertanyaan, 3 pertanyaan tadi, mudah-mudahan menjawab dan akan dilengkapi oleh Boni dan juga Risti. Ti, monggo Ti, dilengkapi jawabannya Ti. Ya, Bismillah. Buat Rudi, makasih pertanyaannya ya, buat. Jadi tadi nanya halal enggak siapa ya? Rudi. Henry. Oh, Henry. Halal enggak, kita patuh sama fatwa MUI katanya sudah halal. Jadi sebagai umat ya kita harus follow ya, meyakini itu, insya Allah. Wallahu alam. Lalu mengenai Rudi tadi tanya, Rata sudah sampaikan tadi ya, sebenarnya sudah ada protap ya, sudah ada tata laksana istilahnya begitu, penanganan dan untuk
teman-teman yang saudara-saudara kita yang mungkin bisa dibilang ringan dan sedang. Kalau tadi pertanyaannya untuk yang berat atau yang kritis, levelnya kan ringan, sedang, berat, kritis. Tentunya tidak bisa dibilang sama karena kritikalnya itu berbeda-beda. Jadi seperti teman-teman mungkin sudah dapat informasi juga bahwa gejala yang timbul yang paling dikhawatirkan adalah gangguan dari pernafasan ya, paru-paru. Tetapi tidak hanya itu. Kalau misalnya dia mempunyai penyakit penyerta atau misalnya istilahnya komorbid itu, jadi penyakit yang sudah diderita sebelum mendapatkan virus ini, nah itu penanganannya spesifik. Jadi tidak bisa dibilang sama seperti protap untuk COVID untuk ringan dan sedang. Jadi ada tambahan yang mengikuti gejala yang timbul untuk diredakan. Jadi kalau misalnya masuk ICU misalnya, ya, tentunya ada basic standar life saving ya yang bisa dibilang secara umum, tetapi ada obat-obatan yang tentunya berbeda. Jadi tadi kalau ada pertanyaan infusnya sama tidak, bisa berbeda. Jadi itu sangat tergantung dengan kondisi pasien saat itu. Jadi tidak bisa dibilang sama, tapi yang dijamin sama teman-teman, yang dijamin sama rumah sakit sama dokter-dokter sejawat itu adalah prosesnya sesuai dengan prosedur medik. Jadi ada apa namanya, Bu? Kolegium ya, apa? Jadi sudah ada itu namanya dari bagian masing-masing, misalnya paru. Nah, kalau sakit ini dengan komplikasi ini dia akan tata laksananya seperti ini. Jadi mungkin yang bisa dibilang yang membedakan adalah komplikasi yang terjadi akibat kondisi yang dialami saat itu, akibat interaksi dari penyakit sebelumnya, atau juga karena efek-efek yang mempengaruhi pada saat dia sakit. Mungkin yang perlu saja saran buat teman-teman semua, ada hak dan kewajiban dari rumah sakit, ada hak dan kewajiban pasien. Jadi sangat berhak sekali seorang pasien atau keluarga pasien mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Dan apabila untuk dilakukan tindakan sesuatu, sangat wajib seorang dokter atau rumah sakit menjelaskan itu kepada pasien atau keluarganya. Dan kita istilahnya namanya informed consent. Nah, jadi apabila tidak jelas, minta diulang. Gitu ya, apabila tidak jelas, minta diulang. Tentu dengan cara yang sama-sama baik ya. Lalu tadi pertanyaan kedua dari Rudy adalah mengenai kenapa banyak tingkat kematian. Itu kembali kepada profil kesehatan ya dari wilayah itu, secara demografi bagaimana. Karena tingkat kesehatan orang Jakarta, orang Semarang, Medan itu pastinya berbeda. Ya, jadi umur penduduk, bagaimana lingkungan dan segala macam mempengaruhi. Jadi sangat dipengaruhi sama profil kesehatan dari daerah masing-masing yang cukup spesifik. Terus tadi Wildanus, kena COVID perlu divaksin? Iya, setelah 3 bulan ya, Bon, kalau nggak salah 3 bulan setelah penyintas itu, dia tetap harus dilakukan. Karena untuk membooster, jadi saat sekarang dia sudah mempunyai antibodi terhadap virus tersebut, tetapi tetap harus diberikan lagi virus ya RNA itu ya untuk dimasukkan ke dalam tubuh yang penyintas. PCR kapan? Will, jadi harus mau kalau di PCR ya, karena itu begini, justru disitulah ya, esensinya bahwa kita berempati sama lingkungan kerja kita ya. Karena saya yakin sampai suatu perusahaan melakukan investasi ya, karena paling murah 900.000 ya, 900.000 per orang ya. Jadi kalau misalnya kali aja karyawannya berapa, jadi dan itu dilakukan misalnya secara periodik, itu tentunya benefit bentuk lain yang diberikan perusahaan kepada kita karyawan. Jadi alhamdulillah. Jadi minimal will dan tahu bahwa oh I'm clear, jadi aku pulang ke rumah oke gitu kan. Walaupun bisa dibilang positif saat sekarang, negatif sekarang, belum tentu besoknya itu negatif. Ya. Tapi pada saat diperiksa itu kita negatif. Ya harus mau ya.
kalau di PCR ya, nggak usah takut. Thank you. Silakan Bon. Bon, ada tambahan Bon? Sebenarnya udah lengkap semua dari atas sama Risti. Kalau mengenai yang di Surabaya mungkin kan angka kematiannya tinggi karena kita tidak tahu di Surabaya itu dia ngambil dari mana aja, kabupaten mana aja, apakah pasien itu datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan kondisi sedang atau berat, yang kalau sudah berat agak susah ya. Nah, itu yang kemungkinan yang terjadi di Jawa Timur, gitu loh. Kalau di Jakarta, kenapa relatif lebih rendah? Karena lokasi kita cukup terjangkau dengan rumah sakit besar, dan rata-rata sudah cepat mendiagnosis sedini mungkin. Dari gejala ringan, sedang, mereka sudah langsung mencari pertolongan ke rumah sakit, dan kebetulan fasilitas kesehatan di Jakarta itu cukup banyak ya, tertolong dengan adanya rumah sakit atlet. Oke. Sedangkan bagaimana pengobatannya? Setahun ini berbagai kolegium dari anestesi, paru, penyakit dalam, anak, jantung itu sudah mengeluarkan 3 kali revisi protokol pengobatan COVID. Jadi teman-teman bisa bayangkan di dunia pun begitu. Dari awal jadi awalnya kalau teman-teman pernah dengar hidrokloroquine itu dipakai, ditinggalkan. Kemudian lagi rame-ramenya kalau teman-teman pernah dengar Donald Trump itu pernah kena, terus dikasih remdesivir, wah langsung sembuh. Kita import. Ternyata untuk pasien-pasien berat di ICU tidak berbeda bermakna dengan yang tidak diberikan remdesivir. Terus kemudian lagi rame-ramenya plasma konvalesen. Ada yang berpendapat kalau memberikan timing yang tepat itu memberikan hasil yang baik. Tapi kalau misalnya timingnya tidak tepat itu percuma. Jadi sebenarnya protokol yang dikeluarkan kolegium dokter di Indonesia ini tidak mengharuskan kalau ini kasih ini, kalau ini kasih ini, tidak. Itu hanya guiding-nya saja sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Jadi kalau misalnya, wah saudara saya makin jelek karena tidak dikasih ini, tidak begitu. Dan sulitnya kadang-kadang protokol yang beredar di kami, di tenaga kesehatan, khususnya dokter itu juga beredar di masyarakat umum, itu yang repot. Dan teman-teman masyarakat umum kadang-kadang hanya melihat, wah mestinya dikasih ini nih, makanya saudara saya nggak ketolong. Nggak begitu. Jadi kalau teman-teman dapat protokol-protokol pengobatan COVID yang tidak dimengerti atau ragu, bisa ditanyakan ke teman-teman yang kalau misalnya punya saudara dokter atau tenaga ahli untuk mengkonfirmasi. Itulah. Kadang-kadang ini yang jadinya misleading di masyarakat. Oke. Begitu juga tentang vaksin, itu baru 2 minggu yang lalu keluar ya, Rat, yang dari ID bahwa pasien penyintas setelah 3 bulan harus diberikan. Karena apa? Karena titer antibodi terhadap COVID itu akan menurun. Jadi para penyintas akan divaksin juga. Sempat saya juga baca dari chat itu, apakah WHO memprediksi di Indonesia sampai 10 tahun. Kemarin bantah sama Dr. Pandu Riono, epidemiolog, itu diharapkan dengan kecepatan yang dikerjakan dan teman-teman itu diharapkan tahun bisa mencapai 60%, 70% ya, Rat. Dengan harapan teman-teman semua membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk melakukan program 5M, 3T, dan vaksinasi. Jadi kita dengan kecepatan yang dikerjakan teman-teman dari Departemen Kesehatan, contohnya seperti ini. Awalnya tenaga kesehatan itu nggak sampai 500 ribu, 600 ribu, tapi dalam waktu 3 seminggu ini dia bisa berarti kerja dari teman-teman di Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ratna dan Risti membantu rumah sakit itu
cukup cepat untuk mengatasi ini. Tinggal kita semua sebagai masyarakat mau nggak membantu pemerintah untuk mensukseskan mengatasi pandemi ini. Itu aja. Keri? Bon, itu juga menjawab pertanyaan dari Siti Latifah sama Dewi, juga dari Nana tuh, mengenai apakah kalau kena, udah pernah kena terus harus vaksin atau enggak, terus dilanjutkan atau tidak program, dan juga tadi ada pertanyaan dari Nana, berapa lama nih sebenarnya program kita, 10 tahun kan segala macam, tadi Boni juga yang nyebut. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelumnya gue minta nih, ini udah 5:29. Ada berapa 2-3 pertanyaan lagi, Risti, Ratna, Boni, kita masih mau lanjut atau gimana? Atau kita lanjut dulu sebentar, beberapa pertanyaan ini kita jawab sekalian, setelah itu kita selesaikan sesi ini karena menjelang maghrib juga. Gimana? Oke ya? Bagian dijawab langsung di chat. Oke, iya. Bagian Ratna, udah dijawab, jadi ya. Ratna udah jawab juga nih di chat, teman-teman buat yang nanya nih, udah dijawab langsung sama Ibu Dokter. Misalnya dari Yasta nih nanya, vaksin yang paling aman yang mana ya? Gitu ya saya. Karena ada tadi juga disebut ada Sinovac, ada dari Pfizer ya kalau nggak salah, terus juga ada merah putih. Sesungguhnya yang mana sih yang paling aman? Seperti itu. Terus ada lagi mungkin pertanyaan untuk dari Julius, range umur berapa penerima vaksin saat ini? Oh, itu juga tadi sudah dijawab sebenarnya, di atas 18 tahun ya, Bon ya. Nah ya, di atas 18 tahun diprioritaskan ya. Terus juga apakah penderita diabetes 18 tahun ke atas. Kemudian apakah yang tadi ada dari ST ya kalau salah, penderita diabetes, hipertensi masih bisa divaksin atau tidak, seperti itu. Monggo dijawab langsung oleh teman-teman, Ratna, Risti, dan Boni. Terus, oh ya ada Pri nih, untuk biaya kalau kena COVID, biaya RS apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak? Terus dari Akbar, kalau pengidap HBV, AG, reaktif bisa divaksin atau tidak? Monggo dijawab, ini pertanyaan terakhir yang kita sampaikan untuk kemudian dijawab, dan sehabis ini kita selesaikan juga sesi ini, walaupun masih banyak sebenarnya yang mau ditanyakan ya. Silakan teman-teman. Jadi vaksin yang terbaik, yang paling aman yang mana? Terus kalau kena COVID, apakah biaya rumah sakit di-handle pemerintah? Dari Pri, kemudian ya gitu. Untuk Pri ditanggung pemerintah kata Risti. Iya. Apalagi kalau punya BPJS, pakai pemerintah aja lah. Kecuali kalau super eksklusif pakai VVIP ya. Dan rumah sakitnya mau. Dan ICU-nya juga ya, termasuk ICU ya, Ti ya? Termasuk ICU-nya juga ya? Jadi gini, kalau baiknya pemerintah dalam hal ini Kemkes itu kan pokoknya BPJS otomatis. Lalu kalau misalnya mau mandiri, ya sebenarnya mereka nggak sarankan. Tapi kalau mau mandiri pun boleh banget, tetapi dengan kondisi yang bisa dibilang ringan dan sedang. Karena kalau berat sama kritis, rumah sakitnya nggak mau, gitu. Karena kalau nerima dirawat inap, misalnya dengan kondisi berat itu cenderung ke kritis, ya ada risiko kritis, itu memakan tempat tidur. Nah, Dokter Boni itu kan perlu juga untuk mengoperasi ortopedi dan lain-lain ya. Jadi membutuhkan, jadi kayak kapasitas ICU-nya itu nggak mencukupi gitu. Jadi tentu untuk internal harus selalu disediakan minimal 1 tempat tidur ICU itu harus kokoh untuk pasien internal. Jadi kalau misalnya ringan sama sedang sampai berat, ya kalau ringan sedang mau mandiri oke, tapi kalau misalnya berat rumah sakit juga nggak mau. Gitu. Jangan sakit lah ya, sehat aja. Itu ya pertanyaan dari Esti ya. Kalau dengan penyakit penyerta itu ada formulir sebelum kita divaksin, ada formulir
kita ada di scoring. Nah, scoring itu yang memutuskan kita bisa divaksin atau tidak, atau ditunda. Tapi kalau misalnya memang sudah kronikal, misalnya hipertensi yang lama, faktor usia gitu ya, atau lebih dari satu penyakit, itu memang tidak dianjurkan untuk vaksin. Kita juga rumah sakit tidak membolehkan ya. Jadi screening cukup ketat. Vaksin mandiri sampai sekarang belum boleh. Tunggu izin dari dokter Boni. Oke. Iya tadi ada yang nanya vaksin mandiri ya. Yang lain ya. Mungkin ada lain. Sebenarnya sih Kak, saya gue potong. Kalau vaksin mandiri itu ada Ratna jawab. Rat jawab Rat. Vaksin mandiri. Ada Ratna tuh. Ya, mungkin gue jawabnya ini kali ya, secara umum dulu. Pertama, tadi kan vaksin yang di-approve oleh WHO itu kan juga masih sedikit banget ya kan, masih sedikit. Semua negara pengen warga negaranya dapat jatah vaksin. Jadi kasarnya nih sebenarnya rebut-rebutan nih negara-negara. Dulu gitu kan. Supply dan demand ya, supply dan demand. Gitu. Nah, pemerintah tadi kan Rizky bilang pemerintah baik banget membiayai biaya rumah sakit, terus juga vaksin. Sebenarnya nggak baik-baik banget, biasa aja itu mah. Itu memang tugasnya gitu. Karena ada di dalam undang-undang bahwa kalau dalam kondisi wabah seperti ini memang semuanya harus dihasil pemerintah gitu kan. Jadi biasa aja, itu memang tugasnya. Kalau vaksin tentu pemerintah berupaya supaya mengamankan ini rakyatnya nih, diamankan semua yang 18 tahun ke atas semua dipastikan dapat vaksin gitu dulu kan. Jadi tadi kan kayaknya saya juga sudah sampaikan beberapa mekanisme bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin. Bisa beli langsung dari negara produsen, bisa memproduksi sendiri, kemudian bisa juga transfer teknologi tadi, atau bisa juga dikasih nanti kita akan dari organisasi internasional gitu. Itu 4 mekanisme kita Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Jadi sebenarnya tanpa yang mandiri pun itu udah aman gitu. Tapi tentu datangnya nggak bisa sekaligus karena produksinya kapasitasnya juga terbatas. Tapi kalau misalnya nanti jalannya vaksinasi tidak sesuai harapan, harusnya kan vaksinasi itu harus cepat, 2 minggu tuh harus dosis 1-2 kelar gitu kan. Semua langsung tervaksin, itu baru nanti timbul kekebalan kelompok tadi, herd immunity. Tapi kalau misalnya nggak cepat, misalnya ada yang komorbidnya belum terkontrol, jadi mesti nunggu lagi. Ada yang saat waktunya vaksin kemudian demam, itu kan mesti ditunda lagi. Hal-hal yang seperti itu. Atau gue mau hamil dulu deh, nanti baru habis hamil baru vaksin gitu. Itu kan ada yang kayak gitu juga gitu. Nah itu yang membuat lama. Kalau kelihatannya nanti jalannya lama, maka akan dibuka keran yang vaksin mandiri gitu. Itu pun yang vaksin mandiri tidak lepas dari vaksin-vaksin yang memang sudah di-approve. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba entah berantah vaksin datang bisa mandiri, nggak gitu. Tetap lewat pemerintah dulu yang meng-approve gitu kan, lewat Badan POM. Nanti setelah itu baru ditetapkan mana vaksin-vaksin yang bisa untuk vaksin mandiri. Jadi nggak bisa ada orang nawarin, gue punya vaksin ini, lo mau beli nggak bisa gitu. Itu harus ke pemerintah karena sekali lagi vaksinnya juga kan semua vaksin baru, nggak ada vaksin yang udah punya pengalaman lama, nggak ada. Semua vaksin baru tentu harus dilihat lagi bagaimana pemakaian luasnya di masyarakat. Kalau dia sudah lewat uji klinis fase 1, 2, dan 3 gitu kan, tapi tetap harus dilihat lagi bagaimana efeknya di masyarakat luas dengan pemakaian yang luas. Itu nggak mungkin didapatkan dari uji klinis 1, 2, dan 3. Kayak gitu sih. Kalau ditanya aman atau enggak, tadi saya bilang bahwa menentukan vaksin bisa dipakai di Indonesia itu ada tim pakarnya. Salah satunya tadi yang sebenarnya diadap sama Boni, dipakai sama Boni ya, Prof. Samsur Rizal gitu. Beliau adalah
tim ketua Satgas Imunisasi Dewasa yang salah satu anggota Satgas Imunisasi Dewasa juga adalah teman kita. Yang kedua juga anggota dari Komnas PPKP, Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Jadi isinya tuh memang profesor-profesor isinya dari berbagai disiplin ilmu kedokteran, dari berbagai universitas. Jadi nggak cuma dari satu universitas, tapi dari berbagai. Itu yang punya pengalaman luar dan dalam negeri. Jadi seperti itu, insya Allah karena saya pernah berkecimpung di bagian imunisasi, jadi saya insya Allah bisa memberikan informasi bahwa menentukan satu vaksin dipakai untuk Indonesia itu prosesnya panjang dan mempertaruhkan apa ya, keilmuan seseorang, mempertaruhkan nama baik setiap anggota tim yang terlibat di dalam penentuan itu. Begitu teman. Nah, jadi kesimpulannya semua vaksin yang ada itu sebenarnya aman ya, Nak ya. Mau dia dari Cina, mau dari mana aman ya. Terus ada pertanyaan titipan nih dari Arifianto. Kalau misalnya pertama vaksin pertama pakai Sinovac misalnya, kedua tetap harus Sinovac atau enggak? Nah, atau tetap harus Sinovac atau bisa yang lain? Terus yang ketiga nih, harus ya. Terus yang ketiga nih, pertanyaan dari Satria juga, ya gue bacain satu aja ya. Sejauh mana sebenarnya perkembangan vaksin yang dilakukan Indonesia? Udah sejauh mana tuh? Yang bikinan Indonesia ya? Bikinan Indonesia insya Allah tahun depan deh, awal tahun depan itu katanya udah bisa dipakai. Oke, mohon maaf teman-teman, nggak semua bisa saya bacain pertanyaan. Ya, kenapa? Halo. Nggak semua sudah bisa dibacain pertanyaannya, nggak semua bisa dijawab. But anyway, thanks buat semua narasumber. Mohon maaf nih teman-teman, boleh di mute. Buat semua Ratna, Risti, Boni, terima kasih udah mau berbagi sama kita semua. Manfaat banget. Buat teman-teman yang juga hadir, makasih banget atas partisipasinya. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu, nggak semua pertanyaan bisa dibacakan, nggak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi tetap kita Budut 91, silaturahmi ada. Bisa kok Japri atau apa nanya ke Boni, Risti, Ratna, Evi sekalipun, walaupun mungkin beliau-beliau ini juga ada waktunya di mana tidak bisa segera respon ya. Nah, Boni kalau lagi operasi nggak mungkin juga langsung jawab ya, Bon. Bisa digamparin sama keluarga pasien ya, Bon. Itu aja dari saya. Mungkin ada penutup mungkin yang mau disampaikan dari teman-teman bertiga. Buat penutup. Cuma ingatkan buat teman-teman semua, sekali lagi cuma saya sampaikan, apapun yang dilakukan teman-teman di Kementerian Kesehatan itu demi kebaikan kita semua. Dan satu lagi, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas mengenai vaksin, mengenai COVID-19, bisa ditanyakan langsung ke kami untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar. Itu aja sih. Itu yang paling penting. Tadi Risti bilang 199 extension 9 ya, Ti? Hotline ya. Hotline lainnya adalah nomor HP Dr. Boni, Dr. Ratna, dan Dr. Risti. Itu hotline B91. Oke, kalau tidak... Ari, Mas, 119 itu hotline-nya Kemkes ya? Oh, Kemkes, iya. Kalau hotline-nya Budut 91, nomor kalian bertiga ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Tih, mungkin ada yang mau disampaikan, Tih? Sebagai inisiator, Tih? Makasih buat semua teman-teman. Nanti kalau masih ada kesempatan lagi kita bikin yang part 2 kali ya. Insya Allah. Kalau bisa. Insya Allah. Oke, makasih semua. Oke, makasih semua. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semua teman-teman. Saling sharing ilmu, saling sharing informasi. Kalau ada yang sakit, kita saling sharing, saling mendoakan.
jaga silaturahmi di antara kita. Udah. Maaf lahir batin semuanya. Ya, maaf lahir batin semuanya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.